Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Semakin hari kita semakin mengasihi Dia. Apapun yang kita alami sampai hari ini, sesulit, serumit, seberat apapun, di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di masa-masa yang berat pun, ketika kita menghadapi tantangan hidup ini sendirian, jangan pernah kita berpikir kita sendirian, tapi justru di masa kesendirian itu adalah masa emas, di mana kita bisa memiliki pergaulan yang lebih intim dengan Tuhan. Manusia cenderung mengajak ada beberapa orang yang bisa mendampingi, tapi Yesus dia memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Ketika murid-muridnya meninggalkan Dia, itu sebagai salah satu contoh bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, ketika tidak ada seorang pun yang ada bersama dengan kita, Dia tetap kuat, Dia tetap berdiri, Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kerinduan Bapa dalam hidupnya. Dia selesaikan tugas mandat yang dari Bapa. Dia menyelesaikan tugas mandat apa yang Bapa mau. Dan ini bukan perkara yang mudah secara manusia, tetapi justru inilah yang menjadi teladan bagi kita pengikutnya. Bagaimana kita memandang dari sudut pandang Tuhan. Bapak Saudaraku, hari ini kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Kristus. Firman yang mengingatkan kita untuk hidup bagaimana menuruti kehendak Tuhan. Secara manusia kadang apa yang harus kita alami itu tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan ketika saya menyelidiki dan saya merenungkan firman Tuhan di dalam Matius tentang pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, dan yang keempat di dalam Matius tentang penderitaan Yesus. Di sini berkali-kali Yesus berkata, "Aku akan disesah, di Yerusalem aku akan dianiaya, bahkan aku akan mati." Dan beberapa minggu ini kita akan melihat bagaimana Yesus terus menyatakan hal ini, yaitu tentang kematiannya. Sehingga tema kali ini akan saya beri judul kabar buruk ganti sukacita. Orang seringkali melihat sesuatu peristiwa yang tidak diharapkan, apalagi peristiwa itu terjadi menimpa diri kita, dan itu peristiwa yang tidak pantas atau tidak enak, namun tetap terjadi dalam diri kita. Rasanya kita ingin menolaknya. Rasanya kita ingin kalau bisa janganlah. Namun ketika kita merenungkan kehidupan Yesus selama Dia tinggal di bumi ini, Dia melakukan segala sesuatunya dengan satu tujuan, dengan satu maksud, seiring sejalan dengan kehendak Bapa. Bapa yang mengutus Yesus sebagai manusia. Dari hal ini kita akan melihat siapakah Tuhan itu, Yesus atau Bapa. Namun dalam perkara ini justru kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai manusia memiliki satu ide, sependapat, seia sekata dengan hati Bapa, sehingga Dia dan Bapa adalah satu. Di sini Yesus selalu berkata, "Aku tidak berkata-kata menurut keinginan kehendakku, namun Bapa yang turut serta." Ini mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita sebagai pengikut Kristus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kesusahan tidak bisa dihindari, penderitaan tidak bisa kita hindari, bahkan kematian pun tidak bisa kita hindari. Jika memang Tuhan izinkan hal itu harus kita lewati. Bapak dan Saudaraku, hal yang pahit boleh kita alami, sehingga kita sebagai pengikut Kristus tidak menjadi pengikut yang biasa-biasa saja, namun memiliki mentalitas iman yang teruji. Karena seringkali kita mendengar bahwa kematian bukan hal yang menakutkan, namun seringkali kita jujur, sebagai manusia kita masih menghadapi masalah-masalah, tekanan hidup, belum sakit penyakit, kita seringkali sudah mengeluh. Belum kita menghadapi kematian, ketika kita mungkin diizinkan sakit yang sedemikian rupa, kita juga
mengeluh. Mari Bapak Saudaraku, mari kita akan berpikir, merenungkan sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan yang memang secara manusia kita tidak mau. Kalau bisa jangan. Bahkan Yesus sendiri berkata, sekiranya mungkin lalu kalah cawan ini, cawan penderitaan. Berbicara tentang penderitaan orang seringkali tidak mau. Berbicara tentang penderitaan seringkali orang ingin menjauhi. Tapi sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa berkata aku tidak mau menderita. Sebab hidup kita ini anugerah. Jika memang kita bisa menikmati hari-hari hidup ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, itu anugerah Tuhan. Namun seringkali kita lupa bahwa anugerah kasih karunia kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya saudaraku, berbahagia dan mengalami pertolongan Tuhan, tapi menderita untuk Dia. Ya, berbicara tentang penderitaan untuk Tuhan. Penderitaan kita belum seberapa, kita belum sampai meneteskan darah. Oleh sebab itu mari kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan teladan bagi kita sebagai pengikutnya. Dia selalu berkata bahwa tentang penderitaan Yesus, dia selalu memberitahu kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. Dan kita akan melihat dari awal pasal 16 di dalam Injil Matius. Ada 4 kali Yesus menyampaikan pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tentang penderitaan Yesus. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Karena kita jujur, sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dari penderitaan. Sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya aniaya. Karena sudah banyak orang-orang yang meninggal karena Yesus, karena hidup dalam kebenaran, membela imannya. Bahkan mereka banyak yang mati. Namun kematian bukan hal yang menakutkan. Ya, sehingga tema ini sungguh luar biasa, kabar buruk ganti sukacita. Luar biasa Bapak Saudaraku, mari kita akan baca Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang pemberitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapak Saudaraku, ini perikop pertama di mana Yesus menyampaikan tentang penderitaannya. Dan di sini kita bisa melihat di dalam pasal 17 ayat 22 23. Di situ Yesus juga menyampaikan, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Pasal 20 ayat 17 sampai 19, dia menyampaikan yang ketiga, bahwa dia akan mengalami penderitaan. Kemudian dia menyampaikan yang keempat dalam pasal 26 ayat 1 sampai 5. Bahkan yang di situ dituliskan lebih jelas lagi rencana untuk membunuh Yesus. Di situ ketika saya merenungkan, Yesus, dia tahu bahwa dia akan mati. Dan beberapa hari-hari ini, saya melihat banyak orang-orang dekat sekitar saya pun, baik tetangga, teman pelayanan, mereka juga dipanggil oleh Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Dan masa kematian itu memang ada. Setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhan.
Dan memang kematian itu adalah hal yang sangat menyedihkan bagi mereka yang belum memahami makna kematian. Memang perpisahan untuk kita sebagai pengikut Kristus selama di bumi, perpisahan kita hanya sementara. Karena kita memiliki pengharapan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada kebangkitan, di dalam Yesus ada kekekalan. Jadi bagi kita yang percaya Yesus, kita memiliki pengharapan iman yang sungguh teruji. Karena dia memberikan teladan, walaupun maut, walaupun kematian, menjumpai, menghadiri ya Yesus sebagai manusia, namun maut dikalahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus, sekali lagi kita harus menjalani hari-hari. Walaupun kita mengalami masa-masa berat, kita tetap harus jalani kenyataan-kenyataan yang berat, tetap harus kita hadapi. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga poin yang pertama di sini kita akan melihat bahwa ketika Yesus dia pergi ke Yerusalem untuk dijatuhi hukuman mati, ya, dia berkata dengan jujur, dia menyatakan. Dan ketika Petrus berkata, ya, dan menarik Yesus ke samping, menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjawabkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau, seolah-olah benar, seolah-olah ya menghibur Yesus. Namun hal ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Bapak, Saudaraku, jika kita melihat percakapan ini, tentunya kita bisa menjadi orang yang bingung. Loh, kalau bisa ini Yesus jangan sampai mati. Tapi kenapa Petrus ini dimarahi oleh Yesus dan berkata, "Enyalah iblis." Bapak Saudaraku, iblis seringkali juga menawarkan hal yang enak untuk kita bisa meresponinya dengan sukacita. Namun tawaran-tawaran iblis seringkali nampaknya benar, nampaknya enak dan nyaman. Namun itu justru membinasakan. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Iblis seringkali menawarkan hal yang baik, yang nampaknya benar, tapi belum tentu benar. Sehingga Yesus dengan keras berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini yang menjadi alasan. Seringkali dalam hidup ini kita berpikir apa yang kita pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan inginkan. Jika secara daging, ya, kalau Yesus menuruti keinginannya, dia ya pasti kalau bisa jangan. Ya, sudah tahu dia akan mati, tapi kalau bisa jangan. Tapi dia harus menjalani, dia harus tetap melangkah. Melangkah untuk menghadapi apa saudara? Menghadapi maut. Orang Jawa bilang, ulo marani gebuk. Secara manusia, secara akal, bodoh. Namun, Yesus, dia tahu apa yang menjadi bagiannya. Bahwa apa yang dipikirkan oleh manusia itu sementara. Sedangkan dia sebagai manusia dengan Bapa Sang Pencipta, mereka adalah satu, mereka memiliki satu tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang manusia pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam hidup ini sambil kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bahkan pertolongan, mujizat yang kita alami selama kita ikut Yesus. Mari kita melihat juga hal-hal yang besar yang Tuhan berikan. Bukan yang indah menurut pikiran kita. Namun seringkali hal itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun yang perlu kita garis bawahi, poin yang pertama, kita harus mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita harus belajar memahami. Kita harus mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dalam Matius 20 ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak mudah. Yesus tetap berjalan. Karena dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ingat Bapak Saudaraku, kita tidak hanya sekedar menyembah pribadi Yesus,
sebagai pribadi Allah. Namun kita diberi teladan bagaimana manusia yang berkenan di hadapan Tuhan melalui pribadi Yesus. Dia memberikan teladan dan manusia terus berjuang bagaimana menjadi serupa dengan Dia, menyukakan hati Tuhan, memuliakan hati Bapa. Sehingga dalam hal ini kita perlu lebih lagi bahwa kasih-Nya sungguh luar biasa. Sehingga Yesus mendahulukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat ketika Petrus ditegur oleh Yesus, ketika Petrus dikatakan nyala iblis, ini satu gambaran bahwa dalam hidup ini tidak semua yang baik-baik pasti terjadi dalam hidup kita. Kadang apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita minta, hal yang mungkin berat dalam hidup kita, Tuhan izinkan untuk kita alami. Namun endingnya bahwa Tuhan tetap menyertai. Amin. Ya, poin yang kedua, Bapak Saudaraku, kita akan melihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jelas. Poin yang kedua ini sangat penting. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Khotbah bisa disampaikan. Namun jika khotbah ini memang dari Tuhan untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya, ya, berarti khotbah ini berbicara kepada kita. Untuk kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mau mengikuti Dia, harus menyangkal diri kita. Ini bulan puasa bagi saudara kita, umat muslim yang sedang merayakan. Mereka belajar sebenarnya untuk menyangkal diri. Tidak hanya bisa bertahan kuat, tidak makan dan minum, namun mereka belajar untuk bisa bersabar, belajar untuk bisa mengekang emosi, belajar untuk bisa menahan keinginan-keinginan yang tidak benar. Ini satu hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Namun jika kita sadari lebih dalam lagi sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya diajar untuk sabar, kita tidak hanya diajar untuk bisa menahan diri, tapi kita diajar untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini yang tidak mudah. Namun sekali lagi, kenapa Yesus memberikan teladan kepada kita? Dia harus tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita pun sama. Tuhan mengajar kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sehingga bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Sehingga doa Bapa kami juga selalu berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, terjadilah kehendak-Mu seperti di surga, di bumi seperti di surga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya ingin dan berharap selalu yang baik-baik saja. Namun, justru seringkali kita menghadapi yang tidak baik-baik. Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi kita bisa melewati, amin. Ya, dari sakit penyakit disembuhkan. Ya, dari beban berat, persoalan berat kita bisa melewati. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, berarti kita masih bisa memuliakan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Poin yang kedua ini bukan sembarang poin yang mudah dan bisa kita lakukan, namun kita harus bisa bersama-sama saling menguatkan. Ya, tidak seperti Petrus tadi, dia menarik Yesus seolah-olah dia menjadi pahlawan. Namun kita melihat bagaimana cara Tuhan. Cara Tuhan. Dia menerima segala hal yang Bapa inginkan dalam hidup Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Poin yang kedua ini menjadikan alasan kita sebagai pengikut Kristus untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Sebagai pengikut Kristus, sangkal diri, pikul salib, itu sudah menjadi kebiasaan. Gaya hidup kita. Semakin belajar rendah hati dan lemah lembut, itu SKS seumur hidup kita. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu panggilan kita semua yang percaya kepadanya.
tidak bisa ditawar lagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah satu kebahagiaan. Ukurannya bukan kita menjadi orang yang sukses secara materi, secara ilmu pengetahuan. Ya, itu semua karunia, berkat. Ya, Tuhan bahkan berkata di dalam firman Tuhan, jangan takut jika kamu menjadi kaya. Tapi jangan kita juga kehilangan tujuan hidup ketika kita menjadi kaya. Kaya di dalam Tuhan, berarti dia memiliki pemikiran yang lebih. Jangan sampai kita kehilangan mentalitas sebagai anak kerajaan, seperti si sulung ketika melihat adiknya ya diterima kembali oleh bapaknya, bahkan dijamu, dipestakan. Dia seumur-umur tidak pernah dipestakan, tidak pernah dijamu, tiba-tiba timbul rasa sakit hati, iri hati. Ini tidak jauh lepas dari si Kain yang iri hati. Mentalitas kerajaan harus dimiliki. Kita harus tetap ikut bersukacita. Sehingga bapaknya berkata, bukankah apa yang aku miliki juga kamu punya? Jadi ketika kita melihat orang-orang lain yang mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami kenaikan jabatan, semakin dipakai Tuhan luar biasa, harusnya kita lebih senang. Bukan malah kita iri hati. Bahkan membenci. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini banyak yang terjadi. Kasus-kasus bagaimana hamba-hamba Tuhan gagal. Padahal mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun mereka kehilangan mentalitas kerajaan. Bagaimana memiliki hati besar, jiwa besar. Ketika kita melayani Tuhan, mari kita memiliki mentalitas kekayaan kerajaan. Bahwa apa yang Bapa punya, kita punya. Kita melayani dengan sukacita. Ada yang dipakai lebih dari kita. Ada yang dipakai Tuhan luar biasa lebih dari kita. Kita harus ikut berbahagia. Amin. Kita tidak perlu iri hati. Ada orang yang terkenal, ada orang yang dikenal, dipakai Tuhan. Kita harus berdoa supaya jangan sampai kehilangan karunia. Amin Bapak Saudaraku. Jadi dalam hal ini kita diingatkan sebagai pengikut Kristus. Sangkal diri pikul salib. Itu adalah bagian kita. Dan kita harus melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya, melayani pun dengan sukacita. Bukan dengan beban berat. Namun dengan sukacita. Mari kita melayani Tuhan dengan sukacita. Sehingga berkat Tuhan luar biasa akan mengiringi kita. Ya, teladan Yesus demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika kita tahu kita akan mati, ya, maka kita wajib melakukan hal-hal yang lebih baik. Biasanya orang kalau mau dihukum mati, ya, di Nusa Kambangan mereka sudah ditentukan hari eksekusi. Mereka akan terus dekat dengan Tuhan. Mereka terus minta ampun dari Tuhan, ya. Bahkan hidupnya semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dipulihkan. Yang sungguh-sungguh, Saudara. Ya, dan mereka terus mengalami pertobatan sampai hari eksekusi. Bagaimana dengan kita? Walaupun kita tidak dieksekusi, namun toh tetap akan mati, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menghadapi kematian. Oleh sebab itu, Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita berbuat baik karena kita tahu kita akan mati. Bukan berbuat baik untuk masuk surga. Karena surga sudah ada di tangan kita ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita minta ampun dan bertobat. Itu surga ada di tangan kita. Ya, kita hidup di dalam Tuhan, terus kita berbuat baik. Karena kita sudah mendapat jaminan kerajaan surga, maka kita berbuat baik. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Saudaraku, mari kita di zaman akhir ini banyak hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Ya, ketika Yesus dalam perjalanannya dia harus mengalami masa-masa yang susah. Dia harus mengalami masa yang berat, masa yang sukar. Di dalam ayat yang ke-19 Matius pasal 20, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini berita yang sangat luar biasa. Namun ketika diolok-olok, disesah,
Bahkan disalib itu masa yang memang berat. Kita mungkin sebagai pengikut Kristus, kita harus mengalami masa-masa yang berat. Namun kita melihat ending, akhir. Orang bilang lakon menang keri. Ini bahasa Jawa Bapak Ibu Saudara. Namun memang benar. Yesus, dia kelihatannya dia kalah. Iblis tertipu, iblis terjebak. Ketika Yesus dia mati, orang banyak yang menghina. Tuhannya orang Kristen mati. Tuhannya orang Kristen disalibkan. Namun mereka tidak melihat ketika Yesus bangkit dan dia hidup. Ini yang menjadi alasan kenapa kita memiliki iman kepada Yesus yang sedemikian rupa. Karena di dalam dia ada kehidupan. Di dalam dia ada kebangkitan. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Sehingga saya seringkali juga berkata, firman Tuhan berkata, kematian bukan hal yang menakutkan. Namun hal yang membuat kita sukacita. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menilai kehidupan ini. Melihat kehidupan ini. Dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan rancanganku adalah rancangan penuh damai sejahtera. Namun jangan lupa, ketika hal yang secara manusia tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, seolah-olah tidak mengenakan begitu. Seperti Yesus harus mati, diolok-olok, dicerca, dianiaya, bahkan digantung di kayu salib. Itu apakah kabar baik? Tidak. Apakah itu kabar sukacita? Tidak. Namun hal itu Yesus kerjakan untuk menunjukkan bukti bahwa dia mengasihi kita. Bukti bahwa dia mati sebagai korban. Korban karena dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Adam yang pertama, dia binasa. Namun Adam yang kedua, menghidupkan. Ini yang harus kita renungkan. Pribadi Yesus, dia datang ke dunia ini untuk memberikan teladan. Tidak hanya sekedar teladan untuk hidup yang nampaknya indah-indah, enak-enak semua. Tapi justru apa yang tidak enak, apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak ingin terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan menimpa hidup kita, supaya kita percaya bahwa akhir segala sesuatu, Tuhan memberikan rancangan yang indah, yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukankah pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami banyak sekali? Yang nampaknya itu sesuatu yang kok seperti ini ya? Kok kayaknya kok harus seperti ini, nggak enak, nggak nyaman, nggak pas lah. Tapi Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan yang baik. Bila firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih orang tua kita besok mau siapa dan kita mau lahir di mana. Kita tidak bisa memilih hal itu. Namun satu hal yang bisa kita pilih hari ini, yaitu mengikut Yesus, percaya kepada dia, dan mengakui dia sebagai pribadi Tuhan dan pribadi Allah yang hidup, mengenal dia semakin lebih dalam melalui firman-Nya, dan kita akan menikmati hidup ini dengan sukacita. Amin Bapak Saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, semakin bergairah dalam hidup ini. Sukacita yang ada, yang Tuhan sediakan, jauh lebih besar dari sukacita yang hari ini kita terima. Itulah janji Tuhan, dan kita tidak hanya hidup dalam janjinya, namun kita hari ini terus menuju kepada hidup yang sesungguhnya. Seperti Yesus, dia harus ke Yerusalem, dia harus mengalami masa-masa yang berat, tapi dia mengalami kemenangan. Ketika dia disalib, dia mati dan bangkit. Amin. Bangkit dan hidup. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang memberikan kami kekuatan untuk kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami sadar sebagai manusia penuh keterbatasan, sebagai manusia kami penuh kebimbangan, keraguan ketika menghadapi kenyataan. Namun hari ini kami tahu di dalam Yesus, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak ragu lagi. Bahwa hal yang nampaknya sulit, rumit, dan tidak mungkin, Engkau bisa mengubahnya. Engkau bisa melakukan di luar apa yang kami doakan dan kami minta. Oleh sebab itu, kami percaya di dalam Yesus ada jaminan. Berkati kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati kehidupan kami, pelayanan, pekerjaan, keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Engkau menolong setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Sampai akhir zaman Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.